Indonesia sebentar lagi akan segera memiliki pusat riset teknologi bernama Bukit Algoritma yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Proyek ini disebut-sebut bakal menjadi the next Silicon Valley seperti di Amerika Serikat. Nilai total proyek diperkirakan bakal menghabiskan dana sebesar 18 triliun rupiah. Untuk mengelaborasinya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pimpinan proyek KSO Bukit Algoritma Budiman Sujatmiko. Selamat sore Mas Budiman. Selamat sore, Mbak. Dan penasihat Center for Innovation Policy and Governance CIPG Yanuar Nugroho. Selamat sore Mas Yanuar. Selamat sore, Mbak. Selamat sore juga, Mas Budiman. Selamat sore, Mas Yanuar Nugroho. Oke, karena sudah bersaut-sautan di Twitter, sekarang kami pertemukan. Saya mau tanya dulu ke Mas Budiman. Mas Budiman, ini proyek pembangunan Bukit Algoritma Silicon Valley, ini ide siapa sebetulnya? Karena kami mengkonfirmasi ke Kemenko Perekonomian, belum ada pengajuan kawasan ekonomi khusus KEK di Bukit Algoritma. Dan kami juga konfirmasi ke Kementerian BUMN, mereka tidak bersedia menjelaskan, tapi meminta kami menanyakan kepada PT Amarta. Jadi Mas Budiman bisa jelaskan sebetulnya apa sih proyek Bukit Algoritma ini, Mas? Ya, sebenarnya ini proyek swasta murni, ya. Memang tidak, kementerian tidak terlibat. Kalaupun ada satu instansi ke pemerintah yang kita ajak diskusi adalah kami pernah berdiskusi dengan Pak Bahlil, Kepala BKPM, Menteri Investasi kita. Tapi sebenarnya memang proyek ini lahir dari keinginan. Sebenarnya kalau lihat sejarahnya kita ingin merespon satu revolusi industri 4.0, di mana pada tahun 2018 saya dengan teman-teman mendirikan inovator 4.0 Indonesia, yaitu talenta-talenta atau sumber daya manusia Indonesia yang bekerja atau kuliah di luar negeri, bekerja maupun kuliah di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan fokus pada riset-riset teknologi, riset-riset industri yang memang sangat dibutuhkan untuk menopang Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 yang kita antisipasi pada waktu itu kira-kira tahun 2028, 10 tahun lagi setelah 2018, itu akan terjadi transformasi digital besar-besaran bangsa Indonesia. Nah, saat kami kumpulkan ratusan orang Indonesia ini, pertanyaan mereka, mahasiswa-mahasiswa ini adalah, kami kalau pulang ke Indonesia gimana Mas Budiman? Apakah ilmu kami akan bisa terpakai? Apakah ada instansi yang bisa menampung kami? Karena berdasarkan pengalaman teman-teman ini yang sebenarnya mereka ingin pulang ke Indonesia, mengingat mereka juga adalah satu sebagai orang Indonesia, dan kedua bahwa mereka memang kebanyakan mendapatkan beasiswa dari negara sehingga ada kewajiban untuk pulang. Tapi mereka juga bingung karena juga lihat beberapa teman, ada teman PhD yang belajar sensor kimia, dia tanya ke saya, Mas saya dapat tawaran dari NASA nih untuk buat proyek pertanian di bulan, misalnya gitu ya. Tapi saya ingin pulang ke Indonesia, tapi begitu pulang ke Indonesia, kerja di instansi Indonesia malah jadi administratif, kerja-kerja administratif ya, karena dia PhD di Oxford ya untuk sensor elektrokimia. Nah artinya, dan ini banyak sekali. Dan menghadapi itu semua kemudian kita berpikir, yuk kita kumpulin orang-orang Indonesia dan kita cari cara, cari solusi menampung bagaimana orang-orang ini bisa dihargai di Indonesia dan kemudian bisa bekerja secara optimal, mengimplementasi ilmunya, dan bagaimana hasil-hasil temuan dan riset mereka juga bisa dikomersilkan, sehingga juga membawa dampak ekonomi bagi diri mereka, juga bagi bangsa secara keseluruhan. Tentu saja adalah ekonomi berbasis knowledge, ekonomi berbasis olah pikir. Nah, dalam keadaan kami seperti itu, tiba-tiba ada orang yang kebetulan memiliki perkebunan, dan kemudian menawarkan pada kami, Mas, untuk anak-anak yang muda Indonesia yang Mas Budiman kumpulkan itu, kita punya tempat, sudah kita ajukan sebagai KEK, disetujui oleh Pemda Jawa Barat, disetujui oleh Pemda Sukabumi, sudah masuk Dewan Nasional KEK, tapi kemudian kita nggak punya sumber daya manusia untuk mengisinya bagaimana. Tinggal Mas Budiman tolong kelola ini dan bisa ditempatkan anak-anak muda itu di situ. Kira-kira begitu sederhananya. Kemudian kita bikin konsep bareng-bareng dan kita ajukan ke berbagai macam investor, dan ada yang tertarik, ada yang sudah berkomitmen, ada yang berminat untuk pembangunan infrastruktur, dan kemudian juga kita sudah siapkan selama bertahun-tahun sebelumnya pasar potensial yang siap kira-kira bisa menampung hasil inovasi anak-anak muda Indonesia ini. Saya kira itu. Mas Budiman, ini proyek swasta murni, tidak ada kaitan dengan pemerintah, tapi PT Amarta Karya adalah BUMN, anggarannya untuk tahap awal 18 triliun selama 3 tahun. Apakah di tengah pandemi dan kondisi ekonomi yang sedang sulit itu bisa diwujudkan? Meskipun tadi Anda mengatakan banyak investor, tapi kalau tidak ada investor, apakah kemudian tidak membebani APBN, Mas Budiman? Ya, kami kan memang janji mendatangkan investor. Yang 18 triliun itu adalah komitmen ya dari investor pada kami, yang uang itu kami bawa ke Indonesia
untuk kemudian dikerjakan oleh PT Amarta. Oke. Jadi justru kita membawa dana dari luar Ya. untuk kemudian dikerjakan oleh BUMN. Kira-kira begitu. Jadi tidak membebani anggaran APBN sepeser pun. Dan memang ini kalau kita bicara pandemi, apa yang kita lakukan justru adalah membangun sebuah klaster Ya. dan ekosistem inovasi bagi riset-riset kesehatan. Oke. Untuk kita juga membangun mengatasi pandemi ini, mengatasi persoalan kemiskinan Ya. dengan intervensi sains, teknologi, dan pengembangan ekonomi. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Mas Yanuar, saya mau tanya ke Anda, kalau tadi mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Mas Budiman, sebetulnya motifnya dan tujuannya sangat baik sekali. Ini proyek iya. swasta murni, tidak berkaitan dengan pemerintah begitu, tapi kalau kita lihat PT Amarta adalah bagian dari BUMN yang kayaknya agak sulit kalau misalnya kita tidak berpikir bahwa dana APBN akan juga digunakan. Dari segi kebijakan, dari segi pembiayaan, apakah pembangunan proyek Bukit Algoritma ini sudah tepat atau memang patut dipertanyakan, Mas Yanuar? Gini Mbak, senang sekali ketemu lagi sore hari ini kita di CNN. Kalau dari sisi gagasan, saya sangat setuju. Oke. Dari sisi gagasan apa yang disampaikan oleh Mas Budiman ini tadi sebenarnya adalah sebuah wake up call yang cukup harus kita dengarkannya. Bagaimana negara ini, bagaimana pemerintah ini bukan hanya memperlakukan para saintis dan ilmuwannya, tetapi bagaimana pemerintah ini sebenarnya amat perlu membangun ekosistem di mana riset dan inovasi itu benar-benar tumbuh menjadi mesin pembangunan. Kalau kita memang punya misi, kita punya mimpi Indonesia 2045, dan tadi Mas Budiman menyampaikan dengan sangat jelas itu, tidak mungkin ekonominya seperti sekarang ini, ekonomi yang berbasis komoditi, ekonomi yang berbasis industrialisasi, tidak mungkin. Mesti ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Jadi dari sisi cara berpikir, dari sisi rasional dari proyek ini, saya setuju. Yang kemarin saya tanyakan pada Mas Budiman lewat Twitter adalah memang persoalan teknis awalnya, tetapi saya ingin tahu lebih banyak karena begini. Membangun semacam teknopark atau rencana Mas Budiman adalah membangun semacam Silicon Valley ini membutuhkan ekosistem. Dan ekosistem itu berarti ya infrastrukturnya, yang ada dalam triple helix itu ya. Ya infrastrukturnya, dukungan pemerintahnya, bagaimana perguruan tinggi terlibat, bagaimana industri ada di sana. Saya mempertanyakan ini semata-mata karena rasa sayang saya pada negara ini dan juga Mas Budiman itu teman lama saya. Saya tidak ingin proyek ini kemudian mangkrak. Tidak terurus karena di dalam jangka pendek kita ini kan mesti memastikan proyek ini ada quick wins-nya, jalan, gitu kan. Jadi itu yang mengapa saya bertanya pada Mas Budiman waktu itu di Twitter, kenapa milihnya di Sukabumi, Mas Budiman? Kenapa nggak di tempat lain yang misalnya sudah ada perguruan tinggi di situ, sudah ada infrastruktur, sudah ada, karena ini kan kita mengejar waktu begitu ya. Tapi kalau memang, artinya kalau memang kita punya time constraint, kemudian kita mungkin perlu cara lagi lebih detail. Karena selalu menurut saya gagasan besar ini perlu kita terjemahkan, perlu kita turunkan di dalam langkah-langkah mencapainya. Nah itu yang saya kira penting itu Mbak. Bahwa ada BUMN terlibat, menurut saya sih, saya belum bisa mengevaluasi ya Mbak ya, apakah ini tepat atau tidak. Tetapi saya mau bilang, research atau science park, science technopark, itu memang harus melibatkan pemerintah minimum. Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Itu minimum, triple helix. Dari 3 helix ini, helix yang lain bisa muncul. Jadi memang pemerintah at one point harus dilibatkan, kalaupun ini dimulai sebagai proyek swasta murni ya. Tetapi pada titik tertentu harus dilibatkan. Karena pasti nanti Mas Budiman butuh berkolaborasi dengan Pemda, dengan pemerintah pusat, dengan kementerian. Meskipun sekarang kita Kemenristeknya dilebur ke Kemendikbud, tapi kita akan punya BRIN. Bagaimana Mas Budiman berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lain-lain. Saya kira itu dulu. Jadi itu yang saya sampaikan, Mbak. Mas Budiman, bagaimana kemudian mencegah supaya proyek ini tidak mangkrak? Tadi kalau dikatakan oleh Mas Yanuar, perlu ada ekosistem infrastruktur yang memadai dengan dana 18 triliun. Kenapa kemudian tidak diperbaiki dulu infrastrukturnya, mengingat jaringan internet kita ini masih kalah jauh dibandingkan negara-negara Asia lainnya? Dan kemudian SDM kita tidak banyak begitu, masih kurang yang kemudian mahir di bidang teknologi digital. Kenapa tidak membangun ekosistemnya terlebih dahulu ketimbang membangun bangunan fisiknya, Mas? Sedang kami lakukan.
Dan itu juga adalah upaya swasta, upaya kita sedang mendorong. Jadi gini, apa yang muncul sekarang ini jangan dilihat bahwa ini adalah dari nol. Oke, baik. Ya, dari nol. Sejak saya waktu itu memperjuangkan undang-undang desa, kemudian berhasil desa punya dana desa tiap tahun dari 2015, ya kan? Kemudian ada banyak kebutuhan untuk membangun ekonomi desa dengan dana yang tiap tahun muncul. Kemudian kita dorong mereka bukan cuma untuk infrastruktur fisik, jalan dan jembatan atau gapura, tapi mendorong mereka untuk internetisasi dan melibatkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan masyarakat desa bukan cuma sekedar sebagai konsumen. Maaf. Jadi maaf. Jadi saya ulang lagi ya, kami sudah melakukan 3 tahun. Membangun infrastruktur digital sudah kami lakukan selama 3 tahun. Oke. Desa-desa dalam bentuk kita maaf, putus lagi ya. Maaf ya, saya ulangi ya. Oke. Ini sudah melakukan proses infrastruktur digitalisasi desa selama 3 tahun. Jadi apa yang kami bangun di Sukabumi jangan dilihat sebagai titik awal. Dia adalah sequel, dia adalah tahap berikutnya dari pembangunan infrastruktur komunikasi, telekomunikasi yang pemerintah sudah melakukan. Belum semua, kami pihak swasta dan koperasi dan BUMDes juga sedang melakukannya, belum mencapai semua. Ya kan? Jadi selama 3 tahun terakhir ini, mendorong pembentukan koperasi, dorong BUMDes untuk berinvestasi dalam bidang teknologi informasi, teknologi energi terbarukan, itu sudah 3 tahun ini. Oke. Mas Budiman, kenapa kemudian tidak di Serpong seperti yang tadi disampaikan Mas Yanuar? Macam latar belakang. Nah, sekarang adalah tahap ketika kita ingin mengkonsolidasikan mereka di dalam sebuah tempat, di mana ekosistem pasar untuk menyerap inovasi teknologi dari riset-riset sains anak-anak Indonesia ini diserap dalam teknologi informasi, dalam teknologi energi terbarukan, dalam teknologi pertanian, dalam teknologi kesehatan. Jadi kalau kita bicara soal rakyat Indonesia kan masih belum ada internet, kita lakukan adalah bagian dari itu semua. Oke, baik. Ya, jangan seolah dipisahkan, yang kita lakukan adalah terpisah dari itu. Dia tidak menegasi, dia tidak mengurangi apa yang dilakukan sebelumnya, justru adalah dia melengkapi pembentukan itu. Nah, pertanyaan dari Mas, kenapa tidak di tempat yang mana strukturnya sudah terbentuk? Nah, pertama-tama gini, kita ini satu ada di Sukabumi, tempat di mana sebenarnya dia dekat dengan berbagai macam pusat perguruan tinggi. Adanya jalan tol yang sedang dibangun pemerintah, insya Allah Agustus ini selesai ruas keduanya, ya, yang nanti tinggal 6 kilo saja dari tempat kami, itu maka akan memudahkan kita berinteraksi dengan ITB, UI, dan UNPAD. Kebetulan proyek ini juga sudah melakukan MOU dengan ITB untuk mengembangkan inovasi teknologi pertanian, dengan UNPAD untuk mengembangkan teknologi kedokteran, dan dengan ITB untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence dan komputasi. Kita sudah MOU, tapi mereka belum jalan karena memang belum ada investornya, ya kan? Nah, kebetulan ini sekarang sudah ada investor dari pihak swasta asing yang memang berminat ke sana, dengan sumber daya manusia talentanya adalah dari inovator-inovator sudah kita kumpulkan. Kita sudah mendata sekitar 267 inovator anak-anak Indonesia, sebagian masih di luar negeri, sebagian sudah pulang ke dalam negeri, dan kita sediakan infrastruktur fisik di Bukit Algoritma ini untuk tempat mereka berkumpul, dan sambil kita menyediakan juga berbagai macam ekosistem di dalam sana untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Mas Budiman, harus saya potong karena waktu kita tidak banyak. Saya mau terakhir ke Mas Yanuar, mohon maaf sekali. Hiburan dan segala macam. Jadi, harus saya potong, mohon maaf. Juga kita penuhi dalam konflik ini. Oke, Mas Yanuar, terakhir tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan titik awal, sudah dilakukan digitalisasi desa dari mulai 3 tahun yang lalu menurut apa yang disampaikan oleh Mas Budiman, dan tadi juga alasan-alasan kenapa kemudian dipilih Sukabumi sebagai lokasi untuk pembentukan proyek Bukit Algoritma, tapi melihat ataupun berkaca pada pengalaman Silicon Valley yang ada di Amerika Serikat yang sekarang mulai ditinggalkan para raksasa teknologi digital, bagaimana memastikan itu tidak akan mangkrak dan tidak akan terjadi di Bukit Algoritma. Sarannya Mas Yanuar? Terakhir. Tentu saja saya sangat berharap Mas Budiman jalan terus dengan, maksud saya merefine dan memastikan proyek ini berjalan, karena menurut saya ini lebih dari sekedar proyek, Mas Budiman. Ini
kalau memang seperti yang tadi Mas Budiman sampaikan, saya kira yang sedang dilakukan ini, yang sedang dibangun ini mencoba mengubah lanskap bagaimana riset, bagaimana pengembangan R&D itu dikerjakan. Dan saya kira ini langkah baik. Saya tetap sebagai teman Mas Budiman dan mencoba kritis adalah saya ingin memastikan bahwa yang dikerjakan Mas Budiman di Sukabumi itu memang perlu didetailkan langkah-langkahnya. Kalau besok Agustus tolnya jadi, kemudian kan sebagai seorang mantan diaspora ketika pulang ke Indonesia juga bertanya biasanya, saya bisa bekerja di mana, bekerja di seperti apa, investasi masuk. Tadi mantan sudah kerja bareng dengan ITB, dengan IPB, Unpad, masuk segera dirancang. Dan menurut saya ada baiknya Mas Budiman rancangan Teknopark ini juga dibuka ke publik meskipun ini proyek swasta. Tidak ada salahnya. Komunitas epistemik kita bisa terlibat. Saya kira masukan saya itu Mbak, karena di mana-mana yang namanya Sains Teknopark ini selalu melibatkan semua di Triple Helix. Tadi perguruan tinggi sudah dilibatkan, swasta dilibatkan, pemerintah terlibat agar ini menjadi sesuatu yang memang milik bersama. Sekali lagi, justru karena saya sayang, saya tidak ingin proyek ini menjadi mangkrak atau menjadi tidak jalan. Oke, semoga saja proyek ini memang tidak mangkrak dan bisa berjalan sesuai mimpi ataupun rancangannya tadi Mas Budiman dan juga teman-teman dari lulusan luar begitu yang memiliki background di teknologi digital. Nanti kita lihat bagaimana realisasinya di lapangan. Semoga kemudian nanti investor bisa memberikan dana pembiayaan. Oke. Nanti kita tunggu saja. Kita nanti berbincang lagi Mas Budiman di segmen berikutnya ataupun di program berikutnya kalau memang sudah ada perkembangan. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung, pimpinan proyek KSO Bukit Algoritma Budiman Sujatmiko dan penasihat Center for Innovation Policy and Governance CIPG Yanuar Nugroho. Terima kasih sekali Mas Budiman dan juga Mas Yanuar atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih.